kedokteran Islam ini alhamdulillah sudah mulai terus berkembang ya untuk menjawab tantangan ilmu kedokteran yang ada saat ini. Kita tahu ilmu kedokteran yang berkembang saat ini kita sebut dengan kedokteran konvensional ya, di mana kedokteran konvensional ini tentu seperti yang dikembangkan oleh dunia barat ya, yang di mana teknologi saintifiknya juga sangat berkembang dengan sangat pesatnya. Akan tapi ada salah satu kelemahan yang kita lihat bersama bahwa teknologi kedokteran yang berkembang saat ini tentu memiliki cost yang sangat tinggi ya. Itu yang kita pahami bersama bahwa semakin canggih pengobatan yang diberikan, semakin tinggi biaya kesehatan, biaya yang dibebani tentu pada pasien atau pada pemerintah setempat. Sehingga ini harus dijawab dengan kajian-kajian ilmu kedokteran Islam ya. Kemudian tentu ada yang mungkin kita harus pahami bahwa kedokteran ini kan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah ya, yang mulai dikembangkan oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menulis buku tentang Tibun Nabawi, yang saya kira sebagian besar di antara kita mungkin tidak terlalu banyak membaca buku ini, tapi ini harusnya menjadi dasar untuk pengembangan ilmu kedokteran Islam ke depan ya. Bukan berarti ilmu kedokteran baru itu sangat bertentangan dengan ilmu kedokteran, tapi kita harus mendudukkan perkembangan ilmu kedokteran ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ya. Dua hal ini di mana islamisasi kedokteran ini memang kita harus melihat ya, bagaimana reformasi paradigma, konsep dan kepercayaan berdasarkan akidah kita ya. Kalau kita ini yakin bahwa pengobatan yang atau yang perintah Allah ya, atau contoh-contoh yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita tentang pengobatan itu yang dan dibuktikan secara ilmiah, tentu itu akan sangat kuat, menjadi alasan yang sangat kuat bagi kita untuk mengembangkan menggunakan praktek-praktek ibadah atau syariat ini yang sangat jelas memberikan pengaruh kepada kesehatan ya. Tentu ini memerlukan keyakinan kepada kita sendiri ya, sebagai seorang muslim yang yakin bahwa agama kita ini agama yang paling benar. Tentu bukan berarti kita menunjukkan bahwa kita memang berada pada agama yang memang harus kita yakini sebagai sesuatu yang dengan tingkat kebenarannya ya. Seperti misalnya kita paham siapa yang menyembuhkan ya. Kan bukan dokter, bukan karena teknologi canggih yang ditemukan oleh manusia itu ya, tapi kalau itu memang sebagai takdir Allah melalui tentu ilmu yang berkembang itu, tentu itu adalah yang menyembuhkan adalah Allah semata. Kemudian apa tujuan pengobatan yang diberikan ya, dan kita melihat bagaimana kita harus mendudukkan bahwa pengobatan Islam itu melihat siapa yang akan diobati dan apa tujuan pengobatan itu. Tentu tujuan pengobatan satu satunya adalah mengembalikan orang itu ke fungsi normal yang nantinya dia bisa beribadah dengan baik, kemudian menjadi seorang hamba Allah yang melakukan ibadah-ibadah atau kewajibannya sebagai seorang hamba ya. Tentu aturan-aturan yang berlaku dalam metode pengobatan itu seperti itu ya. Dari sisi aspek legal etika tentu berdasarkan syariah yang berlaku ya. Kita sudah sangat paham dengan itu, dan apakah memang tindakan itu diperlukan oleh seorang pasien atau tidak ya. Dan apakah tindakan itu memang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, dalam kaitannya dengan bulan Ramadan ini banyak hal yang sudah disampaikan Allah dalam Al-Quran. Mungkin itu akan kita bahas singkat. Saya sampaikan singkat walaupun kita tentu sudah sering mendengarkan hal itu ya. Pertama di surat Al-Baqarah yang tadi disampaikan oleh Qori kita ya, yang sangat sudah memberikan menyampaikan atau membacakan ayat tersebut, kan jelas di sini memang puasa untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu ya. Jadi memang orang beriman ini setinggi apapun atau serendah apapun tingkat keimanannya memang dipanggil untuk berpuasa. Dan kemudian Allah mengatakan kutiba alaikumul qiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ya. Berpuasalah kalian bagaimana orang sebelum kalian diperintahkan berpuasa. Ini artinya apa? Ada bahasa yang kalau kita lihat ya, bahasa Al-Quran itu kan memang ada bahasa yang menggembirakan ya. Ada bahasa memang yang dan takuni memaksa ya, mewajibkan kita. Nah, kata-kata kutiba oleh para ulama itu dikatakan adalah kata-kata yang perintah berat ya, seperti kutiba alaikumul qital, ya, kutiba alaikum qisas. Jadi perintah membunuh ya atau berperang.
perintah untuk mengkasas kalau orang dibunuh ya harus dibunuh, orang memotong harus. Ini artinya perintah-perintah memang sangat sulit dikerjakan, termasuk puasa ini. Tapi ada kegembiraan yang sangat luar biasa, karena Allah mengatakan, kama tiba alal ladzina min qablikum, berpuasalah sebagaimana yang telah orang sebelumnya kalian. Jadi ada berita gembira bahwa puasa ini ya sudah dikerjakan orang sebelumnya, sehingga kita insya Allah ya mendapatkan puasa ini walaupun berat, tapi insya Allah itu bisa kita lakukan. Karena ada jaminan tadi ya, orang-orang sebelum kalian pun bisa diperintahkan berpuasa. Kemudian ayat berikutnya ini jelas ya, Faman kana minkum maridan au alas safari fa iddatu min ayyamin ukhra. Bagian tidak bisa berpuasa karena sakit, karena bepergian yang membuat itu bisa menggantikannya di hari-hari yang lain. Memang Allah tidak memaksa orang untuk berpuasa, tapi ya, puasa itu sangat dianjurkan ya. Nah, kemudian yang lemah ya wa'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin ya. Para siapa yang lemah tidak bisa berpuasa dianjurkan untuk tidak usah sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk bisa membayarnya di hari yang lain, disuruh membayar fidyah saja. Dan tentu ada aspek sosialnya. Waman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang mau melebihi itu atau membuat lebih kebaikan, silahkan ya, lebih baik. Nah, Allah menutupnya dengan kalimat yang sangat indah sebenarnya. Ini sangat cantik kalimatnya ini, yang harusnya kita itu dokter ya harus banyak mengkaji ini, karena ini ayat ini, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian punya ilmunya ya, tahu. Jadi artinya apa? Kalau kita mengkaji terus menerus, artinya kita akan tahu bahwa kalau orang itu tidak berpuasa sangat rugi, atau kalau puasa ini bagaimana membantu orang itu bisa lebih sehat, atau orang yang sakit bisa menjadi lebih cepat sembuh, atau orang yang terbatas kemampuannya bisa menjadi lebih maksimal. Nah, teman-teman sekalian, begitu juga ayat-ayat berikutnya. Di ayat tadi yang sudah dibacakan, di ayat 185 yang sambungan ayat tadi kan jelas bagaimana pedoman kita kepada Al-Quran ya. Bagaimana kita memanfaatkan Quran di bulan Ramadan terutama, karena bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, kemudian bagaimana kita diringankan ketika kata Allah ini kan artinya kita disuruh berpikir positif. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullahu, Allah tidak menghendaki bagi kalian itu, Allah menghendaki kalian itu suatu kebaikan, bukan kesusahan. Ini kan menghibur kita ya. Artinya kita bersangka baik bahwa puasa ini insya Allah bagus ya, kan memang, dan tidak memberi kita suatu masalah ya. Yang penting juga di sini adalah bagaimana syariat harus banyak berdoa ya. Doa ini menjadi sangat penting. Jadi dalam aspek kedokteran kita ini memang kan doa ya, alhamdulillah itu sudah banyak diminta kepada pasien terus berdoa, tapi mungkin harus ada pendekatan-pendekatan yang lebih maksimal lagi, yang optimal lagi, supaya memang pasien itu menjadikan doa itu adalah senjata yang terbaik bagi dia untuk mendapatkan kasih sayang Allah atau bantuan dari Allah. Allah mengatakan di sini dalam ayat Ramadan ini, artinya ayat ini ada dalam bulan Ramadan, bulan kajian puasa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada hambaku yang bertanya tentang aku, katakanlah fa inni qarib. Saya ini dekat ya. Ujibu da'wata da'i ijadaan. Aku akan mengabulkan kalau mereka berdoa kepadaku. Tapi ingat, itu sambungan ayat tadi ya. Asal mereka itu taat kepada perintahku dan beriman kepadaku, la'allahum yarsudun. Mereka akan mendapat kebenaran. Nah, saya kira ini ayat berikutnya tentang bagaimana puasa. Nah, terus untuk kita sangat bertanya-tanya nih ya, seperti apa kajian yang sudah ada, bagaimana itu kita bisa implementasikan dalam
kita memahami kedokteran ini sebagai kedokteran ilmu kedokteran Islam yang memang akan membawa kita kepada keselamatan kita dunia akhirat ya. Nah, kalau kita lihat bukti ilmiah puasa sudah jelas ya. Ini saya hanya mungkin sebentar akan dijelaskan lebih banyak oleh kedua pemateri, tapi sebagai pengantar saja saya ingin mengutip 3 penelitian saja ya yang sudah sangat terkenal. Yang pertama ini yang diteliti di Amerika tentang bagaimana manfaat puasa selama 30 hari. Yang menariknya ini memang si penelitinya ini masuk Islam ya, setelah mengetahui betapa sempurnanya atau luar biasanya manfaat puasa ini. Karena dia melihat 10 hari pertama ya, terjadi perbaikan sel-sel dalam tubuh kita sebanyak 10% ya. Kemudian di 10 hari kedua dia melihat bahwa ada perbaikan di sel-sel tubuh kita ini selamanya 66%. Kemudian di 10 hari ketiga dia melihat 100%. Sehingga pertanyaan kenapa harus 1 bulan? Ya. Kenapa bukan 2 bulan, bukan tiap kalau memang puasa ini menyehatkan? Tapi ini sudah dibuktikan bahwa 1 bulan itu akan memberikan dampak yang luar biasa kepada kita. Ya. Kemudian bagaimana efek-efek lainnya terkait dengan puasa ini. Yang mengejutkan lagi setelah Profesor Yoshinori Ohsumi ini menerima hadiah Nobel. Ya. Walaupun ini beliau bukan orang pertama yang meneliti tentang sel-sel lapar. Tapi beliau ini minimal ya mulai melihat lebih dalam lagi bagaimana kalau sel-sel itu dilaparkan. Ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya Yoshinori Ohsumi ini kan dia melakukan pendidikan postdoktoral di di New York ya, di salah satu universitas di New York ya, misalnya Rockefeller University atau apa. Nah, itu dia berguru pada seorang pemenang Nobel yang menemukan lisosom. Ya, kita tahu lisosom itu adalah bagian daripada sel yang berfungsi untuk membersihkan racun-racun atau mengeluarkan sebagai fungsi eksokrin lah, katakan seperti ya, mengeluarkan racun-racun atau sisa metabolisme dari sel. Itu lisosom itu. Tahun 1976 peneliti itu diberi hadiah Nobel ya karena menemukan itu. Kemudian tahun si Yoshinori Ohsumi ini kan melakukan postdoktoral di Rockefeller University ya, kepada pemenang Nobel. Kemudian melanjutkan penelitian itu dan menemukan ternyata kalau sel-sel itu dilaparkan akan keluar satu zat selain tadi lisosom yang berfungsi untuk mengeluarkan racun, juga satu zat yang disebut dengan autophagisom. Kita selalu kedokteran kan mengenal proses autophagy, ya autophagy atau menelan dirinya sendiri ya, secara letterless. Tapi si Ohsumi ini, Profesor Ohsumi dari Tokyo University ini lebih jelas lagi dikatakan ya, kalau dipuasakan 8-16 jam ya. Jadi ini kan masuk dalam ranah kita sebenarnya ya. Karena kita itu kan di bulan Ramadan ini kan dianjurkan bersahur itu diakhirkan ya. Jam 4 idealnya atau setengah 4. Dilarang kita itu sahur di jam 12, jam 1, jam 2 itu tidak memaksimalkan ibadah puasa namanya. Tapi yang dianjurkan itu di akhir Ramadan. Di akhir waktu malam ya. Jadi mendekati subuh ya. Kemudian perintah disampaikan kepada kita juga berbuka itu di awal waktu ya. Jadi sahur di akhir waktu ya, berbuka di awalnya ya. Jadi begitu kita dengar aja langsung berbuka ya. Dan itu kan kalau kita hitung-hitung itu kurang lebih 14 jam. Jadi masuk pada ranah ini di mana autophagisom ini akan keluar dalam jumlah yang cukup besar ya, dan akan menyapu bersih seluruh sisa-sisa metabolisme, bahkan sel-sel yang sudah tua, sudah hancur, yang berpotensi untuk kanker dan sebagainya itu akan dimakan. Ini saya kira ada prosesnya. Ini Ohsumi dengan para penelitinya. Tapi kita coba lihat ini ya, bagaimana karena dia ada sel yes ya, sel jamur, maka ya namanya bukan lisosom. Nah, tapi kelihatan di sel-sel ini terjadi peningkatan yang besar dari autophagisom. Nah, autophagisom itu bekerja seperti recycle pada sampah ya. Dia tidak hanya menyapu bersih seluruh racun-racun atau seluruh organel dalam sel yang
sudah tua atau yang perlu dihancurkan karena sudah tidak berfungsi lagi atau sudah. Tapi dia melakukan recycle. Jadi sel-sel dengan degradasi yang dilakukan itu, penghancuran tadi itu, dia menimbulkan energi. Nah, energi inilah yang akan membentuk sel-sel yang baru, ya. Sehingga itulah menjawab kenapa si Wider tadi itu menemukan kenapa ada terjadi pembaruan sel-sel dimanapun sel itu berada. Kalau dulu itu kita memahami puasa itu hanya di saluran pencernaan atau di sistem pencernaan, tapi ini memberikan dampak kepada seluruh sel-sel dalam tubuh kita, yang menunjukkan bahwa ini semua sel-sel ini mendapatkan dampak kalau kita laparkan, ya, kita puasa. Nah, saya kira itu, dan yang terakhir sampaikan ini, mohon maaf, ini penelitian dari Cina, tapi ini kayaknya perlu kita menjadi perhatian buat kita semua, ya. Kan penelitian mikrobiota sekarang ini menjadi tren, ya. Sekarang ini orang kalau mau jadi terkenal itu pokoknya penelitiannya mikrobiota lah, ya. Karena ini menjadi ilmu baru dalam bidang kedokteran yang dulunya itu kita tidak tahu sama sekali, tidak sebanyak itu pengetahuan kita. Alhamdulillah sekarang ini terus berkembang, dan kalau kita search di internet tentang microbiota and fasting itu akan keluar beberapa. Ini salah satunya saya sampaikan bahwa fasting ini, berpuasa itu luar biasa. Karena yang tadinya kita bilang orang-orang yang mengalami dampak penyakit yang berat itu kan kalau terjadi disbiosis atau keseimbangan mikrobiotanya itu terganggu. Makanya kenapa ada pengobatan dengan biotik, ya, atau pelaksanaan pendekatan pasien dengan prebiotik dan yang terkait dengan itu dianggap bisa memperbaiki mikrobiota kita, ya. Nah, ternyata puasa ini luar biasa, ya. Tapi mungkin akan disampaikan sebentar oleh kedua materi. Tapi yang jelas penelitian terus berkembang dan kita merasa bersyukur ini bisa menjawab semua praktek-praktek kita di masyarakat terkait dengan kedokteran Islam yang memang harus dikaitkan dengan perintah dalam Al-Quran dan sunnah. Apalagi kalau kita bicara sunnah kan perintah berpuasa luar biasa, ya. Bagaimana Rasulullah berpuasa sunnah Senin Kamis, bagaimana Rasulullah berpuasa 3 hari setengah Ramadan di setiap bulan selama 3 hari berturut-turut, atau ada yang mengatakan minimal 3 kali dalam sebulan, dan seterusnya. Ini kan membantu kita untuk bagaimana pasien itu bisa disadarkan, dan kemudian kita menjadi approach kita dalam bidang kedokteran ini menjadi lebih terkait dengan perintah agama kita. Ini akhirnya kita akan terus berkembang dengan kajian yang ada selama ini. Saya kira itu saja dari saya. Ini sebagai pengantar saja, saya kira, dari kedua pembicara yang hebat-hebat nantinya. Marilah kita terus berbuat baik dan kita niatkan dengan niat yang baik kita bisa mendapatkan pahala dan ganjaran di dunia maupun di akhirat kelak. Saya cukupkan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.